warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita ya Pak di podcast Sesuatu Aja Channel. Nah, belakangan ini Pak semenjak tanggal 8 September 2025 ini kan Pak Purbaya Yudi Sadewa ini dilantik sebagai Menteri Keuangan gantikan Ibu Sri Mulyani. Iya. Nah, awalnya masyarakat menganggap enteng penuh nih Pak ya kan terhadap beliau ya kan. Siapakah Pak Purbaya ini ya kan? Mampukah Pak Purbaya ini menggantikan Ibu Sri Mulyani ya kan? Pasar modal dan dunia bisnis menyambut pesimis, apalagi gaya bicara dan komunikasinya yang seperti terkesan cowboy ya Pak. Kayak koi gitu ya. Tak nampak serius lah pokoknya. Terus indeks harga saham langsung turun, ya kan? Nilai tukar rupiah juga turun. Namun kondisi cepat berbalik. Hari-hari selanjutnya pasar menyambut positif dan banyak pihak termasuk pejabat yang tak kaget-kaget nih Pak dengan statementnya Pak Purbaya ya kan? Apakah efek Pak Purbaya ini akan berlanjut atau hanya kejutan sesaat aja Pak? Baik, kita kupas sedikit figur Pak Purbaya ya. Iya. Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru dan Ibu Sri Mulyani. Dia backgroundnya sarjana dasarnya bukanlah seorang sarjana keuangan dan bidang ekonomi, tapi teknik elektro Institut Teknologi Bandung. Baru S2 atau S3-nya saya nggak tahu ekonomi ya. Dia di LPS kalau nggak di Lembaga Penjaminan Simpanan, tahu-tahu menjadi Menteri Keuangan. Orang nggak tahu figur dia nih. Seolah-olah baru keluar siapa Pak Purbaya. Nah, kemudian bodinya kayak gitu, tipenya kayak gitu, seperti nggak serius gitu. Nah, langsung pasar drop, pasarnya drop, indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah. Oh, masa dia berani? Bahkan hari pertama kalau nggak salah disambut unjuk rasa ya, tetapi begitu hari selanjutnya orang terkaget-kaget dengan Pak Purbaya, dan sampai sekarang belum sampai 2 bulan ya, orang udah ngefans gitu, jatuh cinta, bahkan ada yang ingin mencalonkan dia sebagai presiden, wakil presiden. Nah, betapa cepatnya orang Indonesia itu jatuh cinta. Ini itu orang Indonesia ya. Jadi kalau ingin menjadi orang populer di Indonesia, ingin dicintai oleh rakyat, sebenarnya kuncinya gampang. Kuncinya satu, kebijakannya memihak kepada rakyat. Kedua, tidak takut. Ketiga, jujur. Keempat, apa adanya, hidup sederhana. Ini kita lihat bagaimana dulu kan figur KDM ya, yang memihak kepada rakyat langsung disenangi. Kemudian ada lagi anggota DPR gitu yang ceplas-ceplos saking senangi rakyat juga, itu kan di Jawa Barat juga ya. Saya pikir Rike Diah Pitaloka ya. Ya, jadi asal memihak pada rakyat, jujur, transparan gitu kan, udahlah rakyat pasti senang ya. Demikian dengan Pak Purbaya ya. Saya pun jatuh cinta ya. Karena apa? Beliau langsung mendisiplinkan lingkungan dia, pajak jangan main-main, pajak jangan memeras rakyat. Kalau orang sudah patuh pajak jangan dicari-cari kesalahannya. Kemudian beliau langsung juga inspeksi di Bea Cukai. Dia langsung datang ke Bea Cukai, langsung buka kontainer, langsung begini-begini. Dan itu dia sudah punya data. Kemudian dia membuka juga hotline telepon ataupun hotline WA yang semua orang bisa ngadu langsung ke dia. Apa Pak Purbaya? Lalu Pak Purbaya. Dari orang jadi ada nggak pejabat di Indonesia yang berani seperti itu? Mestinya jajaran kepolisian harus berani, jajaran pengadilan gitu, ketua Mahkamah Agung harus berani, ketua KPK harus berani, para pejabat-pejabat penegak hukum, pelayan masyarakat harus berani juga. Tapi di Indonesia kan enggak kan? Pada takut, justru nomor teleponnya disembunyikan, tidak ada yang tahu itu. Nah, beda dengan Pak Purbaya, dan langsung dia baca sendiri gini. Wah, ini laporan tentang Bea Cukai. Wah, ini laporan tentang pajak. Itu sarana kontrol yang paling bagus. Tapi syaratnya baru berani itu kalau dirinya bersih. Kalau dirinya berlumuran lumpur ya nggak berani. Ya. Oke Pak, apakah statement dari Pak Purbaya ini merupakan bombastis atau fakta ya kira-kira? Tidak. Kalau saya mengatakan statementnya itu tidak bombastis, dia nyampaikannya dengan gaya santai saja.
Oh, di Pemda banyak duit, jangan minta duit dulu para gubernur. Anda datang geruduk ada 18 gubernur kan? Iya benar-benar. Tapi di rekening Anda ini banyak, duitnya ngendap. Ini bulan sudah bulan Oktober. Sebentar lagi tahun anggaran berakhir Desember kan? Tapi ada yang masih punya 10 triliun, ada yang masih punya sekian, semua ngendap di kas daerah. Termasuk Jakarta masih ada sekian triliun dan diakui gubernurnya memang ada. Gitu. Nah, duit itu masuk Pak Ubaya jangan ngendap di bank, duit itu untuk belanja, habiskan supaya uang beredar. Nah, ini seolah-olah para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu nabung nabung ngambil bunganya, bukan itu. Tugas gubernur, wakil gubernur, bupati dan wali kota itu kan nabung cari bunga, tapi duit yang dibagikan ditransfer dari pusat itu untuk dana pembangunan. Kalau ada pembangunan maka sirkulasi duit di daerah sana beredar, ekonomi tumbuh. Dan apa yang dikatakan Pak Purbayan bukan bombastis, dia ngomong itu berdasarkan data bank, bukan data ini bank sentral kan. Dia katakan dia minta data dari Bank Indonesia. Kalau apa yang dikatakan dia itu bohong, berarti bank yang bohong. Nah makanya waktu dengan KDM, KDM itu saya agak kurang simpati sedikit ya, mengatakan wah saya udah cari di bawah meja, di bawah karpet, gitu nggak ada. Nah itu nggak kenal. Jadi lebih baik langsung dicek aja datanya ke Bank Indonesia. Ternyata setelah dicek di Bank Indonesia ada kan, itu dana rekening giro kan, entah giro, entah deposito, entah apa, itu duit Pemda. Dan pada waktu diumumkan oleh Pak Purbaya itu posisi pada bulan September ada 4, sekian triliun. Nah pagi tadi kalau nggak salah ada 3, sekian triliun, berarti ada duit itu. Kenapa? Data perbankan itu rupiah di belakang koma gitu ada. Tidak mungkin bohong gitu kan. Kalau bohong ya berarti banknya yang harus bertaubi. Jadi setiap apalagi Pak Purbaya katakan, wah silakan aja dicek. Bukan saya yang ngeceknya, saya bukan pegawai Pemda Jabar. Itu kan jawaban yang orang kadang-kadang ngomong ya gemes ya, jawabannya ketos. Jumlah itu karena waktu yang selisih. Pak Purbaya ngomong data bulan September, Pak Dedi ngeceknya sudah setelah bulan Oktober ini. Wajar lah, sudah ada berkurang. Tapi apapun, tahun ini tinggal masih sisa 2 bulan lagi, duit masih sekian triliun gitu. Iya. Nah, apakah statement dari Pak Purbaya ini yang menyatakan bahwa uang kita banyak, kenapa tidak dibelanjakan gitu? Ya betul, banyak kan. Begitu dia masuk dan diumumkan di Kementerian Keuangan ada dana 235,285 triliun kan. Ada, sampai dia bingung, tanya aparatnya nggak tahu semua, ini uang apa, untuk apa. Nah uang itu nggak boleh numpuk. Kemudian dia menemukan juga ada uang yang ngendap di Bank Indonesia 235 triliun. Ngapain? Karena begitu uang itu ngendap di Bank Indonesia, itu dana-dana dari perbankan pada di situ, maka itu harus diberi bunga oleh pemerintah, namanya Pak SBI, yaitu suku bunga Bank Indonesia. Ya daripada numpuk bunga oleh pemerintah, lebih bagus disalurkan semua. Silakan. Akhirnya apa? Suku bunga pinjaman turun, duit banyak beredar, kemudian banyak sektor-sektor yang dibangun bisa menyerap tenaga kerja. Maaf, saya bukan orang ekonomi ya, tapi pikiran saya kan gitu, pikiran petani ya. Saya orang bodoh di bidang ekonomi. Tapi kalau saya pikir dari segi pikiran tadi desa ya kayak gitu, ngapain ditumpuk di bank, apalagi harus ngutang ke luar negeri, padahal duit banyak tuh. Dan banyak ya yang dikatakan saya nggak mau bayar utang apa WOS katanya. Karena WOS itu bukan utang pemerintah, itu utang antara perusahaan-perusahaan bisnis di bisnis, ya silakan dibayar. Nah ternyata ditopang oleh Danantara, dan bagus, jarang orang yang berani gitu. Nah kemudian dia katakan lagi, dia bisa ngungkap lah harga apa namanya tabung gas melon itu nggak sampai 50.000 ya. Itu hanya 12.500. Kalau disubsidi di harga pasar nggak semahal itu. Sudah katakan lagi apa? Pertama harganya nggak segitu. Pertama itu 4.000 harga dasarnya disubsidi. Kenapa dijual 10.000 masih rugi? Nah,
yang tidak itulah, yang tidak terbongkar oleh orang. Nah, hendaknya kita berharap kalau Purbaya ngomong gitu, aparat penegak hukumnya ya KPK, ya Polri, ya Jaksa Agung, ya langsung melacak. Mengapa? Pertama harganya harga dasar 4.000, disubsidi kok di pasar 10.000. Di Malaysia 7.000. Mereka masih untung 230 triliun miliar atau berapa gitu nggak tahu ya. Tapi kita rugi gitu. Nah ini kan ada bocor. Ini harus diungkap. Nah dengan banyaknya statement-statement Purbaya ini banyak orang yang kesenggol, banyak yang kepanasan. Tapi dia nyantai lihat ya, aku nggak terlibat seseorang katanya. Yang saya juga salah, kalau nggak salah nggak usah takut ya. Kemudian masalah transparansi, masalah selain kasar was ya. Terus dia katakan itu tidak semua hal itu. Nah cocoklah dia buat partner sama Pak Mahfud ya Silva gitu. Nah aparat penegak hukum kita yang masih kurang menyambut bagus ya. Contohnya apa? Misalnya was itu harganya nggak sampai 100 sekian miliar triliun gitu. Itu hanya 57 triliun atau berapa ya. Jangan aparat penegak hukum silakan lapor resmi. Loh ini bukan delik aduan, bukan delik harus dilaporkan. Begitu tahu informasi itu dilacak. Jadi bahan tertawaan orang gitu kan. Masa aparat penegak hukum selevel itu, selevel pemisah, selevel apa namanya komisioner, kok nyuruh laporan, Allah. Jadi orang tingkat kepercayaannya kepada Bapak Anda selama ini ada mayung misalnya. Nggak usah laporan, itu bukan delik aduan, bukan delik laporan. Ada informasi ya silakan dilacak, ada atau tidak. Nggak usah disampaikan di sini loh Eva maupun MD. Nanti ketahuan belangnya, pengetahuan hukumnya di mana gitu. Nih Pak, kenapa Pak Purbaya ini menaruh perhatian besar sekali pada masalah pajak dan juga bea cukai? Ya karena pajak dan bea cukai itu adalah sumber daripada pemasukan keuangan negara. Dan di situ juga sumber daripada korupsi. Nah korupsinya di mana? Korupsinya itu bukan setelah duit itu masuk ke pembukuan, masuk ke pembukuan penerimaan bea cukai atau masuk ke pembukuan pajak. Ya enggak. Kalau di situ serupiah pun nggak bisa hilang. Karena apa? Ada tercatat secara elektronik. Korupsinya di mana? Permainan sebelum duit itu masuk. Misalnya ini perusahaan udah menganggap selesai bayar pajak tambangnya kan. Nanti dipanggil lagi kurang bayar sekian. Terjadi nego, terjadi rundingan. Ini udah bukan rahasia umum. Begitu. Nah, demikian juga bea cukai. Ada orang sampai ngamuk-ngamuk di bandara gitu kan. Hal yang kecil contohnya apa? Beli jaket sekian, harga 6 juta atau 5 juta. Pajak cukainya 25 juta. Ya lebih bagus nggak diambil aja oleh lu. Nah ini jangan sampai menyengsarakan gitu. Nah sekarang kan sudah bagus sekali. Presiden sudah bagus, aparat penegak hukum, jaksa, polisi, KPK dan sebagainya, jangan mengkriminalisasi rakyat. Jangan mencari-cari kesalahan. Kalau memang nggak ada kesalahannya, biar. Nah ini kan ada semacam kerjasama gitu antara aparat penegak hukum dengan LSM. LSM buat laporan, nanti aparat turun seolah-olah ada kesalahan. Itu nggak boleh. Sudah berakhir zaman seperti itu. Nah, sekarang kita mengharapkan Purbaya yang lain banyak di Indonesia. Iya. Nah Pak, ada statement dari Pak Purbaya bahwa dalam waktu terdekat akan ada penangkapan nih Pak dalam jumlah yang banyak. Apakah itu benar Pak? Ya saya yakin kalau Pak Purbaya ngomong benar, karena dia nggak sembarang ngomong ya, punya data ya. Kalau saya duga-duga ada. Dari mana ya? Mungkin aparat bea cukai atau aparat pajak yang ditangkapkan. Dia katanya kan akan nangkap dalam jumlah banyak. Tapi apapun juga ini, yang nangkap kan aparat penegak hukum. Jangan sampai sudah diberi data oleh Pak Purbaya, aparat penegak hukumnya takut nangkapnya. Kenapa takut? Takut kalau nyenggol sini, takut kalau nyenggol sana gitu. Karena beliau ini kan masuk di tengah kekacauan. Jadi kalau dia nyenggol sini, nyenggol sini, kita sebagai rakyat harus mendukung. Minimal dukungannya apa ya? Doa. Bukan doa, karena kita kayak saya ini kan nggak punya kekuasaan apapun ya, nggak punya kekuasaan, nggak punya kewenangan, hanya berdoa mudah-mudahan Pak Purbaya sehat,
mendapat dukungan dari aparat penegak hukum lainnya, sehingga apa yang dikerjakan Pak Purbaya bisa terwujud nyata. Misalnya dia katakan, kenapa perusahaan-perusahaan rokok hampir belum dicas, gitu kan? Iya. Jadi harga sahamnya jatuh, kemudian PHK banyak. Ternyata karena rokok gelap banyak masuk dari luar negeri. Nah, akhirnya apa? Industri rokok kita mati, terus petani tembakau kita mati, pendapatan negara dari cukai tembakau juga mati, orang merokok juga tambah banyak. Kenapa? Dibanjiri oleh rokok seluruh. Ini siapa yang salah? Yang dia cukai sama aparat penegak hukum kita. Kadang-kadang yang ditangkap adalah warung atau tukang rokok eceran. Mestinya yang ditangkap siapa? Yang ditangkap adalah penyelundup besar. Nah, inilah yang di sini terakhir Pak Purbaya. Nah, sekarang dengan dia Pak Purbaya masuk, harga saham di bidang rokok naik. Ada yang sampai naik 27%. Harga saham perusahaan tembakau juga naik. Kemudian mulai bergairah lagi pasar modal yang terkait dengan rokok. Ini luar biasa dia, tendang kiri, tendang kanan gitu. Silatnya. Pak, karena banyaknya dukungan ya Pak, ke Pak Purbaya, banyak yang mau mencalonkan Pak Purbaya ini sebagai presiden dan juga wakil presiden di tahun 2029. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Ya, kalau saya biar dulu lah dia menentukan di bidang keuangan, karena dia tendang kiri, tendang kanan, banyak yang kena gitu kan. Ya kalau soal 2009 masih 2029 ya, masih lama. Nanti akan lahir putra-putra bangsa yang bagus gitu kan. Sekarang kan udah kelihatan gubernur yang baik gitu kan, terus menteri yang bagus gitu kan. Nah, kemudian sudah banyak orang yang kepanasan, orang yang senang menikmati fasilitas, yang senang mengkorupsi duit rakyat, yang senang apa-apa dengan adanya Purbaya ini, Pak Purbaya pada ketakutan. Dan Purbaya katanya saya saya didukung presiden katanya. Kita senang ya, duit antara presiden sama Pak Purbaya luar biasa. Baik Pak,